Kalau Tecnopova 4 Pro kemarin terkesan punya desain keren yang gaming banget, ternyata seri yang lebih murahnya ini punya desain yang gak kalah keren dan terkesan premium. Tecnopova Neo 2 selain punya tampilan yang elegan dan mewah, ternyata pakai desain layar punch hole serta sudah ber-NFC. Seberapa worthkah HP yang dijual mulai dengan harga 1,7 jutaan ini? Yuk kita bahas pada video kali ini. Seperti biasa kita unbox dulu bentar ya guys. Dari tampilan dusnya aja udah cakep banget nih. Ada 3 selling point utama di bawah dan juga fitur NFC andalannya. Untuk bagian samping hingga belakang dus masih sama sih kayak seri Pova 4 Pro kemarin. Langsung kita buka aja segelnya. Di dalam dus jelas ada unit HP yang masih terbungkus plastik. Bonus pin SIM tray, buku manual dan kartu garansi, adapter charger bawaan 18 watt, kabel data USB Type-C, serta bonus jelly case bening. Kita beresin dan langsung ke hands-on reviewnya. First impression lihat desain bodi belakangnya Tecnopova Neo 2 ini, menurut saya kok malah terasa lebih cakep ya dibandingkan seri Pova 4 Pro-nya. Walau sama-sama HP performa yang ditujukan untuk HP gaming low budget, tapi kesan mewah dari HP ini malah lebih dapet. Cuma memang untuk build quality-nya masih belum sesolid itu, dan masih ada sedikit bagian kopong di bagian belakangnya. Ditambah untuk finishing glossy-nya ini bakal bikin mudah banget ninggalin bekas sidik jari. Cuma jujur aja suka sih sama desain bodi belakangnya ini. Beralih ke bagian depan menggunakan desain layar punch hole yang lebih kekinian, jelas tampilannya lagi-lagi lebih cakep ya dibandingkan kakaknya. Bezelnya masih rada tebal, khususnya di bagian dagunya. Layar sebesar 6,82 inch yang beresolusi HD Plus-nya ini pakai panel IPS yang didukung refresh rate 90Hz. Jadi untuk kebutuhan harian mobilitas yang standar udah smooth dan lebih dari cukup. Kualitas layarnya juga termasuk oke kalau cuma buat nonton video YouTube kayak gini. Ditambah udah pakai dual stereo speaker yang bikin pengalaman multimedianya jadi lebih mantap. Setelah bahas bagian desain dan layar, lanjut ke bagian kameranya. Untuk pilihan menu di kameranya sendiri punya fitur yang cukup lengkap dan banyak pilihan modenya. Untuk perekaman videonya pun bisa merekam hingga resolusi 2K baik di kamera belakang maupun depannya. Kameranya sendiri terdiri dari kamera utama 16 megapiksel yang didukung lensa 2 megapiksel untuk depth sensornya. Di bagian depan terdapat kamera selfie berukuran 8 megapiksel yang support HDR dan juga face unlock. Untuk hasil foto dan videonya asal di kondisi cukup cahaya, hasilnya udah lumayan oke untuk sebuah smartphone seharga 1 jutaan. Selamat sore. Jadi pertama-tama kita mau ngetes untuk video bokehnya. Ini di set di 1080p. Hai guys, nah kalau yang sekarang kita pakai video kamera belakang. Kita set di 2K, 2K. Kalian bisa lihat ya perbedaannya kayak gimana. Nah, kalau kamera depan aku set di 1080p. Sekarang aku balik arah. Kalau yang ini menghadap matahari langsung, tetap di set 1080p.
Menggunakan chipset sekelas Helio G85 yang dipadukan dengan RAM 6GB dan ROM 128GB, saat dites pakai AnTuTu versi 9, skornya bisa mencapai 250 ribuan. Dan untuk Geekbench 5 tesnya juga punya skor single dan multicore yang cukup oke untuk saat ini. Untuk skor 3D Mark di mode Wildlife Stress Test punya tingkat stabilan yang juga lumayan bagus. Jadi dengan pengetesan benchmark gitu, buat mainin game SD udah lumayan oke nih. Buat mainin game PUBG Mobile, settingannya mentok di HD High atau paling enak main di Smooth Ultra aja. Dan saat saya tes pakai settingan Smooth Ultra, gameplaynya masih tergolong smooth dan tergolong playable. Dan untuk sensor gyronya bisa diaktifkan namun delaynya kerasa banget. Terus untuk suhu panasnya cuma mentok di hangat dan masih tidak mengganggu. Setelah bermain selama 30 menit, suhu naik ke 41 derajat Celcius dan penurunan baterainya sebanyak 7%. Saya coba juga nih buat jalanin game berat sekelas Genshin Impact. Dan saat dicoba pakai settingan rata kiri dengan mode 60 fps, frame dropnya hanya terasa saat full efek animasinya, yaitu ketika bertarung melawan monster. Namun overall masih terasa cukup playable kok, dan ternyata suhu panasnya pun tidak terasa overheat sama sekali. Setelah bermain selama 30 menit, suhunya naik ke 43 derajat Celcius, dan penurunan baterainya sebanyak 10%. Jelas paling enak sih buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini ya, bisa pakai settingan rata kanan dan mode high frame rate. Gameplaynya juga lumayan smooth dan minim terasa frame drop, walau saat war dan tiap hero-nya mengeluarkan skill kombonya. Suhu panas HP juga cuma hangat aja nih, mirip-mirip lah kayak game PUBG tadi. Setelah bermain selama 30 menit, suhu naik ke 41 derajat Celcius, dan penurunan baterainya sebanyak 8%. Kalau buat nonton YouTube selama 1 jam dengan brightness dan volume 50%, baterainya berkurang sebanyak 6% aja nih guys. Lalu saat dites pakai aplikasi PCMark, endurance baterainya bertahan selama 17 jam 42 menit. Untuk sebuah kapasitas baterai 7000 mAh yang didukung pisihan cepat 18W, keaweten baterainya juga tergolong oke. Namun sayang aja sih untuk mengisi baterainya bakal butuh waktu yang sedikit lama. Saat dicek pakai aplikasi sensor box pun pilihan sensor di HP ini lumayan lengkap. Dan untuk kecepatan sensor jarinya juga lumayan cepat, dengan tingkat akurasi yang tergolong bagus. Kalau mau lebih simpel sih pakai fitur face unlock-nya aja nih, karena punya respon yang nggak kalah cepat juga. Last but not least, HP ini juga punya fitur NFC yang bakal jadi deal breaker yang cukup berpengaruh untuk yang sering pakai fitur yang satu ini ya guys. Kesimpulannya, untuk sebuah smartphone kelas entry di harga 1 jutaan, jelas Tecnopova Neo 2 ini bisa banget jadi pilihan yang tepat untuk saat ini. Selain fiturnya yang komplit, performanya juga nggak ngecewain kalau untuk kebutuhan daily use yang standar. Untuk minus di bagian fast chargingnya yang cuma mendukung 18W, saya rasa tertutupi dengan keawetan baterainya yang setimpal berkat kapasitas baterainya yang jumbo. Jadi selain desainnya cakep, performa mantap, harganya juga udah pas banget. Gimana guys menurut kalian tentang smartphone entry dari Tecno ini? Silahkan tulis opini terbaik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.